Indonesia tidak pernah membuat sejarah. Sejarah dunialah yang menciptakan sejarah Indonesia. Indonesia merdeka karena Jepang kalah perang. Soekarno jatuh sebagai dampak perang dingin dan reformasi terjadi karena permainan ekonomi George Soros. Apa yang terjadi hari ini merupakan bagian dari proses dunia menciptakan sejarah. Sejumlah negara sudah jenuh dengan kelakuan Amerika yang kerap kali menjadikan demokrasi sebagai alat untuk memiskinkan dan mengendalikan negara lain. Amerika seakan menjadi polisi dunia semenjak memenangkan Perang Dingin. Kejenuhan bahkan kemuakan itu membuat geng Rusia-Cina melalui BRICS mulai membuang dolar atau dedolarisasi sebagai mata uang yang kerap dinilai sebagai golok Amerika. Siapa saja yang melawan akan dihabisi dengan dolar. Devisa negara-negara yang menggunakan dolar dibekukan. Dolar dicetak sama gue tanpa lagi menjadikan emas sebagai underlingnya. Untuk melawan Amerika, sejumlah negara paham bahwa demokrasi harus dimatikan. Cina mengubah konstitusi menjadikan Xi Jinping sebagai presiden seumur hidup. Rusia mengobrak-abrik konstitusinya demi memperpanjang jabatan Putin. India, Iran, Korea, dan Turki juga ikut memperpanjang masa jabatan. Kebebasan sipil pun dikebiri. Sejarah pasti memakan korban. Namun motivasi negara-negara ini jelas, membangun dunia baru. Dunia baru yang tidak lagi unipolar di bawah cengkraman Amerika, tapi multipolar, di mana semua negara saling bergantung dan menentukan bagi negara lain. Itulah keinginan Putin, Xi Jinping bersama gerbongnya. Lantas, apakah Prabowo dan Jokowi merupakan bagian dari geng Rusia ataukah Amerika? Rasa-rasanya jika melihat sebelum, selama, dan sesudah Pilpres 2024, Jokowi sepertinya condong atau berkiblat ke Om Putin dan kawan-kawan. Kita memang harus jujur bahwa Indonesia negara kaya, tapi kok tidak pernah maju-maju. Jebakan negara berkembang selalu membayangi kita sejak merdeka. Jokowi tahu celahnya untuk melompat. Ia juga tahu kalau itu dilakukan pasti akan mendapat perlawanan. Celah itu adalah hilirisasi industri. Dan benar saja, Uni Eropa langsung menggugat Indonesia ke WTO. Hasilnya kita kalah, lalu Jokowi menyatakan banding. Hasilnya belum diputuskan sampai saat ini. Tak hanya itu, Jokowi sepertinya mulai mengikuti jejak Putin dan kawan-kawan. Ia menawarkan masa jabatan diperpanjang namun gagal. Pilihan terakhir memperpanjang masa jabatan melalui Prabowo Gibran. Neo Orde Baru sudah terpampang di depan mata. Bedanya, Soeharto menciptakan ketakutan agar tidak melawan, sementara Jokowi menciptakan rasa cinta melalui pendekatan humanis yang dipoles guyuran bansos tanpa henti, memanjakan dan pasti menjebak. Saya matur nuwun berhadapan dengan Pak Jokowi. Doa restu saya mudah diterima oleh Yang Maha Kuasa. Saudara sekalian yang terkasih, bersiaplah. Dunia akan goncang dan sudah mulai bergoncang. Tak hanya COVID, perang sepertinya akan terus menular. Jika dunia goncang, Indonesia pasti akan bergoncang. Sejarah baru pasti akan terjadi. Demokrasi pasti akan dimatikan, masa gelap akan tercipta, dan winter is coming. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Saya mengatakan demokrasi dimatikan sementara karena memang selama ini demokrasi kita jauh dari cita-cita ideal. Di bawah kendali Amerika, demokrasi justru melahirkan jurang yang besar antara negara maju dan negara berkembang. Selama sistem ini terus dijalankan, maka ketidakadilan terus merajalela, ketimpangan terjadi di mana-mana. Jurang antara orang kaya dan miskin semakin mengamal lebar.
Pemilu yang seharusnya menjadi ajang menemukan pemimpin terbaik malah melanggengkan orang kaya dan pengusaha masuk politik. Bagi mereka, partai politik bukan alat memperjuangkan kepentingan, tapi lebih condong ke perusahaan politik untuk menggerus sumber daya negara. Ruang politik terinfeksi oleh kapitalisme barbar, rakus, dan korup. Saya menyebutnya dimatikan sementara untuk memberi ruang pembenahan, khususnya pemberdayaan kepada orang miskin, agar pendapatan mereka menjadi lebih baik, pendidikan mereka ditingkatkan. Kedaulatan rakyat tidak akan tercipta jika mereka masih hidup di bawah bayangan kemiskinan dan kebodohan. Yang terjadi, suara mereka sebagai simbol kedaulatan hanya diperjualbelikan dengan uang. Rakyat tidak salah, tapi sekali lagi, sistemlah yang membuat mereka menjadi miskin. Mereka dibuat terus bergantung dengan politik uang dan bantuan sosial sehingga para politisi rakus tetap melanggeng dalam kekuasaan. Jadi, selama masa kematian demokrasi itu, pemberdayaan rakyat harus ditingkatkan sehingga mereka bisa mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian secara budaya. Hanya dengan demikian, kita mampu memanfaatkan gejolak sejarah dunia yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Semoga era demokrasi baru akan muncul dan Indonesia akan menjadi emas pada tahun 2045. Dengan banyak masalah perekonomian dunia, sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Hadirin yang berbahagia, dalam beberapa dekade terakhir, negara ekonomi maju telah mendorong negara ekonomi berkembang untuk membuka diri dan ikut dalam perdagangan bebas dan ikut dalam keuangan terbuka. Globalisasi dan keterbukaan ekonomi internasional ini telah memberikan banyak sekali keuntungan, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Berkat kepedulian dan bantuan negara ekonomi maju, negara-negara berkembang mampu memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Namun, akhir-akhir ini, hubungan antar negara-negara ekonomi maju semakin lama semakin terlihat seperti Game of Thrones. Balance of power dan aliansi antar negara-negara ekonomi maju sepertinya tengah mengalami keretakan. Lemahnya kerjasama dan koordinasi telah menyebabkan terjadinya banyak masalah, seperti peningkatan drastik harga minyak mentah dan juga kekacauan di pasar mata uang yang dialami negara-negara berkembang. Hadirin yang terhormat, dalam serial Game of Thrones, sejumlah great houses, great families bertarung hebat antara satu sama lain untuk mengambil alih kendali The Iron Throne. Mother of Dragons menggambarkan siklus kehidupan. Perebutan kekuasaan antar para great houses itu bagaikan sebuah roda besar yang berputar. Seiring perputaran roda, satu great house tengah berjaya sementara house yang lain mengalami kesulitan. Dan setelahnya, house yang lain berjaya dengan menjatuhkan house yang lainnya.